Mungkin aku dan Adiban punya kesamaan bahwa dari semua genre musik yang ada, Boleh diceritakan proyek lagu Samudra Cinta ini, lagu yang dibuat Adibal ini inspirasinya dari mana dan untuk siapa? Oke, bicara tentang Samudra Cinta, lagu ini inspirasinya kayaknya berhak menjawab pada penciptanya. Di mana penciptanya adalah Adibal. Jadi, tapi yang aku tahu, lagu ini tuh sudah cukup lama sebenarnya. Ini salah satu karya cipta Adibal yang sudah cukup lama. Dari sejak dulu dia masih single, belum berkeluarga. Tapi ini merupakan salah satu karya yang disimpan sebenarnya, merupakan salah satu karya yang diandalkan oleh si penciptanya. Kalau disimpan gitu antara dua, apakah akan dinyanyikan sendiri atau akan dinyanyikan untuk seseorang yang menurutnya pas untuk menyanyikan lagu ini. Jadi sebenarnya project ini awalnya duet gitu, bahkan kita sudah recording untuk duet, hasilnya pun sudah ada. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba Adibal menginginkan untuk lagu ini dirilis secara solo sama aku gitu. Jadi ya aku pribadi pastinya seneng ya dikasih kepercayaan untuk bisa menyanyikan salah satu karya kesayangannya gitu. Walaupun awalnya saat recording sih jujur aja mengalami kesulitan atau beberapa kendala yang ya lumayan agak bikin bete sebenarnya. Bikin bete aku ingat karena pada saat proses rekaman kita biasanya kalau kita bernyanyi itu kan kita dalam memberikan rasa atau bagaimana memberikan improvisasi itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan lagunya. Nah, hal yang paling berat aku lakukan di sini adalah bagaimana bisa menyanyikan lagu itu dengan syahdu, dengan lembut, dengan tidak berteknik gitu. Maksudnya secara natural aja, karena suaraku ini kan power ya, full power gitu. Kalau nyanyi jadinya berat gitu. Nah, sementara lagu ini tuh harus lebih light, lebih ringan dinyanyikan gitu. Jadi saat itu sempat yang hampir menyerah gitu, aduh nggak bisa ini gimana ya gitu. Tapi karena Adibal memberikan support terus, akhirnya recording pun berjalan dengan lancar gitu. Dan hasilnya ya kurang lebih seperti yang sudah didengar. Nah, kalau ditujukan untuk siapa, yang pasti ini bukan true story-nya aku, tapi nggak tahu apakah ini true story dari penciptanya. Tapi yang pasti lagu ini mudah-mudahan bisa mewakilkan perasaan ya yang mendengarkannya. Mungkin punya kisah yang sama, seperti itu. Ini lagu awalnya terdengar nuansa pop, kemudian baru ada nuansa dangdutnya. Boleh dijelaskan proses kreatifnya? Iya, jadi kalau bicara tentang dangdut sekarang itu kan ya pakemnya harus selalu ada gendang dan suling. Nah, cuman kan dengan berkembangnya industri musik, jangankan dangdut, bahkan pop, rock dan sebagainya itu mereka juga sudah banyak hal-hal baru gitu yang berkembang. Begitu pula dengan dangdut. Buat aku dangdut ini musik yang sangat unik, karena musik dangdut ini adalah musik yang sangat general gitu, bisa dinikmati semua kalangan, dan dia sangat fleksibel, bisa dikolaborasikan dengan genre musik apapun. Nah, untuk lagu ini memang kesannya pop gitu ya. Jadi ya aku pikir sah-sah aja. Tapi sejauh kita masih bisa memberikan cengkok yang pas gitu, yang sesuai dengan kebutuhan lagunya. Nah, itu juga disesuaikan juga dengan gendangnya juga gitu. Jadi aku pikir porsinya menurutku pas gitu, karena nggak mungkin dibuat full gendang dari awal dan sebagainya. Kembali lagi bahwa lagu itu bagaimana kebutuhannya gitu. Nah,
Lagu ini karena nuansanya pop, jadi tetap harus ada gendangnya di part tertentu. Dan ya kita menyesuaikan lah bagaimana kita semuanya berchemistry untuk menghasilkan supaya lagu ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati secara positif dan enak didengar. Nah, dari lagu ini ada juga unsur slow rocknya. Dulu kan Eri penyanyi rock nih. Jadi ingat era keemasannya Lady Rocker, era 80-an. Apa pendapat Anda? Oke, basicnya memang dulu rock. Sebenarnya all round nyanyinya, cuma lebih dominan di rock. Lagu ini Samudra Cinta itu nuansanya juga sebenarnya betul yang dibilang tadi, ada slow rocknya juga. Karena nggak tahu ya, mungkin aku dan Adibal punya kesamaan bahwa dari semua genre musik yang ada, sebenarnya musik yang abadi untuk kita dengar di setiap masa itu adalah slow rock gitu. Bisa dinikmati setiap saat di era apapun gitu. Jadi ya aku pikir kembali lagi itu menyesuaikan dari konsep lagunya gitu. Jadi kalau ditanya pendapat aku bagaimana, ya aku senang ya. Pada akhirnya aku bisa kembali lagi bernostalgia, bernyanyi, mengeluarkan unsur-unsur saat dulu masih menjadi seorang lady rocker cilik gitu. Saat pembuatan video klip di Yogyakarta, apa kesulitan dan tantangannya? Proses pembuatan video klip di Yogyakarta, prosesnya sih sebenarnya ribet-ribet asik ya, ribet-ribet asik. Kenapa dibilang ribet? Karena ada beberapa hal teknis yang memang kita perlu untuk ketepatan waktu dan sebagainya gitu, terus cuaca gitu, terus timingnya gitu. Jadi itu agak ribet memang, tapi asiknya adalah bersyukur bahwa kita punya teman yang turut membantu sehingga proses pembuatan video klip ini bisa berjalan dengan lancar. Maksudnya membantu dalam arti untuk proses lokasi gitu ya, terus untuk mobil dan sebagainya gitu. Ribetnya sih lebih kepada gini, saat itu proses pembuatan video klip itu ada beberapa di Jogja, itu ada beberapa, ada di Tebing Breksi, terus ada di Pantai Parangkusumo, ada di Gumuk Pasir, terus ada di Queen of the South Resort and Hotel saat itu. Jadi itu sebenarnya tempat yang tidak yang agak jauh itu adalah Tebing Breksi. Tapi yang agak berdekatan itu adalah Gumuk Pasir, Pantai Parangkusumo dan Queen of the South. Tapi tetap sedekat-dekatnya itu perlu kendaraan untuk menuju ke sana gitu. Jadi terutama yang di Parangkusumo. Jadi Parangkusumo itu kan Parangkusumo, Gumuk Pasir. Di Gumuk Pasir itu kita butuh waktu sekian, jadi mas sudah diatur gitu timingnya, ini harus sambil di sini jam sekian, nanti berikutnya kita ngejar sunset, kita harus menuju ke Pantai Parangkusumo. Dan itu kita harus berlarian dengan pakaian yang begitu berat, yang menjuntai-juntai dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu. Tapi kita sudah antisipasi dengan persiapan gitu. Contoh, kalau emang kita harus ganti baju dari satu tempat ke tempat lain, itu kita perlu waktu, dan belum tentu juga ada tempat. Pun ada tempat, belum tentu juga itu nyaman untuk kita berganti baju, karena itu kan area umum ya, area wisata. Jadi aku sudah punya satu portable changing room yang sudah kita siapin, kita emang cari bener di Jakarta. Jadi saat di sana itu benar-benar kita ganti di area umum, tapi tempatnya safety gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ribet tapi asik. Itu buat aku pribadi itu satu proses yang buat aku sebenarnya aku sangat merindukan. Itu yang buat aku bersemangat untuk berkarya. Next dan nextnya lagi gitu.